Salam, salam saudaraku terkasih dimanapun saudara berada. Kembali lagi kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema kali ini adalah kejahatan bukan kehendak Tuhan. Nah, dalam renungan singkat kali ini akan saya ambil di dalam Yakobus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, saudaraku terkasih, dewasa ini teologi Kristen yang dominan ketika menghadapi tantangan-tantangan lalu perubahan hidup, ya, alasan yang dikemukakannya adalah Tuhan mengizinkannya. Nah, ini menarik ya, kok Tuhan mengizinkannya begitu ya, dari setiap perubahan iklim yang drastis begitu misalkan, atau wabah atau apa, semuanya Tuhan mengizinkannya. Ini cukup menarik, apakah betul Tuhan mengizinkannya? Ya, bagaimanapun juga Tuhan memang memegang kendali, dan dalam segala sesuatu ada maksud Tuhan di situ. Nah, sayangnya semua ini sama sekali tidak benar. Bahkan telah membuat Tuhan, ya, atau telah membuat tubuh Kristus menjadi lumpuh. Ya. Kalau tubuh Kristus lumpuh, bagaimana ya? Karena salahnya gambaran Tuhan yang diberikan kepada orang lain. Tanpa disadari justru bekerja sama dengan pekerjaan musuh, saudara. Serem juga ya kalau punya pikiran demikian ya. Nah, hari-hari ini kerap kita dengar bahwa Tuhan mengizinkan virus menyerang dunia dengan alasan yang misterius, karena kita nggak ada yang tahu begitu. Tapi Tuhan mengizinkan. Banyak orang menyatakan begitu. Nah, beberapa orang mengatakan bahwa virus itu dimaksudkan untuk membawa manusia pada pertobatan. Ini menimbulkan pertanyaan, kenapa bukankah dikatakan bahwa Yesus mengirimkan gereja ke dalam dunia untuk memberitakan kabar baik? Mengapa tidak dikatakan bahwa Yesus mengirim virus ke dunia untuk pertobatan setiap umat manusia? Ya, mari kita lihat dan cermati arti kata izin sebelum kita lanjut ke yang lain. Ya, seseorang yang meminta izin untuk melakukan sesuatu. Ketika beberapa orang mendengarkan, ya, atau mengatakan bahwa Tuhan mengizinkan virus, mereka mengatakan bahwa Tuhan memberikan izin bagi virus untuk merusak dengan cara membunuh ribuan orang di seluruh dunia. Nah, ini menarik sekali ya. Tuhan dijadikan pelaku, ya, atau kaki tangan terjadi pembunuhan massal ini. Masa Tuhan dijadikan pelaku atau kaki tangan terjadinya pembunuhan massal ini? Ini nggak masuk akal, ya. Jika Tuhan dikatakan mengizinkan. Nah, apakah Tuhan mengizinkan? Itulah pertanyaannya. Atau apakah Tuhan memberi izin begitu ya? Terjadinya aborsi misalkan, atau terjadinya perdagangan seks bebas begitu, kanker, penyakit kanker, ya, lalu perbudakan, ya, lalu ada bencana alam yang angin topan, lalu ada pelecehan anak, dan berbagai hal yang mengerikan lainnya yang kita lihat di bumi ini.
Ya. Tidak, saudara. Tuhan tidak mengizinkan itu. Kembali lagi, coba kita lihat ke Taman Eden. Tuhan apakah mengizinkan Adam dan Hawa makan buah setiap pohon yang ada di taman itu? Ya, kan tidak. Tuhan tidak mengizinkan mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat. Dia melarang mereka makan dari pohon itu, karena pohon itu akan mengungkapkan isi hati manusia. Dan manusia memilih mempercayai kata-kata ular si iblis itu daripada mentaati perintah Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan kejahatan di bumi. Adam yang melakukannya. Tuhan sudah memberikan kuasa atas bumi kepada manusia. Dan dia harus menghormati pilihan manusia. Tuhan harus menghormati pilihan manusia. Dia memilih binasa, begitu ya. Dia memilih tidak patuh. Nah, kejahatan bukan dari Tuhan, saudara. Kejahatan datang dari Adam yang memilih untuk mandiri. Ya, memilih untuk mandiri, terpisah dari Tuhan. Ini yang terjadi sebenarnya. Tuhan melarang aborsi, perdagangan seks, kanker, ya, perbudakan, angin topan, memperlengkapi kita untuk mengatasinya. Ya, Tuhan melarang itu semua dan tidak menyukainya. Dan kita harus mengatasinya. Apa yang Tuhan izinkan? Kalau begitu, ya, kalau semuanya Tuhan tidak izinkan, ya Tuhan izinkan supaya kita dilahirkan kembali, ya, membawa namanya, dipenuhi dengan rohnya, berjalan dalam perjanjiannya, menggunakan janji-janjinya, karunia-Nya dan kunci-kunci kerajaannya. Itu yang Tuhan inginkan, yang Tuhan izinkan. Kita memiliki otoritasnya, saudara, karena kita ini anak Tuhan, sehingga membawa kesembuhan bagi yang sakit, kebebasan bagi yang tertindas, kedamaian bagi badai kehidupan, dan dapat membagikan pesan kehidupan dari kematian. Tuhan telah memberi kita izin untuk itu semua, saudara. Nah, kejahatan di bumi bukanlah kehendak Tuhan. Dia tidak menggunakan kejahatan untuk kemuliaannya, saudara. Ya, dia ingin menggunakan anak-anaknya untuk kemuliaannya. Tetapi kebanyakan orang menghubungkan kejahatan dengan Tuhan. Ya, istilahnya memfitnah Tuhan, begitu ya, bahwasannya ini sudah Tuhan izinkan, padahal semuanya tidak Tuhan izinkan, tetapi semua, ya, manusia yang memilihnya. Nah, jadi kembali lagi, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, terima kasih, itulah renungan singkat pada kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam, terima kasih Anda telah menyaksikan channel ini. Like, comment, and subscribe channel ini, serta nyalakan loncengnya, agar saudara adalah orang pertama yang mendapatkan video pengajaran dan renungan dari channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.